من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, karena dengan bertambahnya ilmu insyaallah akan bertambah pula rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah inilah inti dari keimanan. Inti dari keimanan adalah rasa takut. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, rasa khasyah atau rasa takut ini menjadi ciri khas daripada orang yang berilmu, sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-32, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena para ulama itu faham betul ya, bahwa perbuatan kita, sikap kita hari ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Para ulama faham betul bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan ada dampaknya, akan ada akibatnya nanti di akhirat. Sehingga mereka sangat berhati-hati. Kalau kita kan enggak, Pak ya, kita enggak ngerti atau sering lupa. Akhirnya karena kita sering lupa atau mungkin bahkan enggak tahu ya, lu enggak tahu, sekarang lupa, sehingga kita kadang-kadang berbuat itu ya tidak memikirkan bahwa ini ada akibatnya, sehingga ada rasa takut. Cuman kenapa kok takutnya kepada virus lebih besar daripada takutnya kepada Allah? Bahkan takut kepada Allah tidak ada sama sekali. Sehingga kalau diancam dengan virus takut, terus berhenti, ya tidak berbuat maksiat,
Tapi kalau diancam dengan ancaman-ancaman Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada rasa takutnya sama sekali. Ya. Padahal kadang-kadang ancaman Allah itu lebih dahsyat daripada virus itu. Kalau soal tadi, soal bernyanyi-nyanyi, berhura-hura, joget-joget, itu ancamannya sangat besar sekali dari Allah, ya. Melalui lisan Rasulnya, Rasulullah bersabda, "Satakunu fi ummati," akan terjadi di umat, di tengah-tengah umatku, ya. Juga dalam hadis yang lain, satakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman apa? Al-khosaf. Khosaf itu ditenggelamkan, penenggelaman, manusia ditenggelamkan ke dalam bumi, bukan ditenggelamkan di laut, tapi ditenggelamkan ke dalam bumi, itu namanya khosaf. Ya. Wal qadhafu, dan dilempari batu. Wal mashu, dan dirubah bentuk tubuhnya. Jadi manusia di akhir zaman ada yang oleh Allah dihukum dengan hukuman semacam itu. Di dunia, ya, ditenggelamkan atau dilempari batu atau dirubah bentuk tubuhnya. Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah terjadi? Rasulullah mengatakan, idza zaharatul ma'azifu, apabila telah merebak, telah menyebar al-ma'azifu, alat-alat musik. Bukan cuma alat musik, tapi wal qainatu, yang diiringi oleh biduan-biduan, penyanyi-penyanyi perempuan. Ya. Wa syuribatil khamru, dan diminum atau dikonsumsi minuman keras, khamr. Ini ancaman Allah yang sangat berat. Kira-kira ancaman ini dengan ancaman virus corona lebih berat mana? Ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, Pak, ya. Kira-kira dengan ancaman virus corona malah lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya ini. Itu hukuman di dunia, belum lagi hukuman di akhirat. Padahal kalau ada ancaman Allah terhadap perbuatan yang hukumannya itu diancamkan di dunia, tentu hukumannya nanti di akhirat lebih besar. Sebagaimana di dalam surat Al-Qalam, ya, Nun wal qalami wa mayasturun, di sana ada ayat yang berbunyi kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar laukanu ya lamun. Demikianlah azab kami di dunia, dan sesungguhnya benar-benar azab akhirat itu lebih besar, ya. Jadi ini, Pak, ya, kadang-kadang manusia itu lebih takut kepada ancaman-ancaman selain ancaman Allah. Tapi ancaman Allah, hukuman-hukuman Allah, mereka tidak ada sedikit pun rasa takut, ya. Kalau diancam dengan ancaman-ancaman selain ancaman Allah, mereka takut. Tadi seperti ancaman virus, ya, takutnya luar biasa. Tapi kalau diancam dengan ayat-ayat yang menyebutkan hukuman semacam itu, mereka tidak takut. Jadi begitu, Pak, ya. Nah,
Tapi ternyata begitu Rasulullah menyampaikan dakwah, banyak penolakan, terutama tokoh-tokohnya. Tapi semakin ditolak dakwah Rasulullah semakin gencar. Ya, bukannya dihalangi terus mandek, enggak. Dakwah Rasulullah semakin gencar. Rasulullah mendatangi setiap kerumunan orang. Di sana ada orang berkerumun, datangi. Rasulullah berbicara, di sana ada kerumunan orang, datangi. Ke pasar, kemana-mana, seharian Rasulullah keliling terus gitu. Gencar sekali. Maka orang-orang kafir Quraisy itu khawatir, takut ini kalau dakwah Muhammad begitu terus bahaya ini, nanti orang bisa banyak yang jadi pengikut Muhammad, nanti kita akan kalah pamor ya. Akhirnya mereka musyawarah untuk menentukan strategi apa, langkah apa untuk menghalangi dakwah Nabi. Dalam suatu musyawarah yang dipimpin oleh Walid bin Mughirah. Itu Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Itu disepakati kita sebut saja omongan Muhammad itu sihir. Jadi kalau ada orang bisa katut, terpengaruh dengan Muhammad itu karena sihir. Nah ini musyawarahnya mereka itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Mudaththir itu ya. Dalam surat Al-Mudaththir itu ada ayat innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar. Mereka menentukan, berpikir bagaimana langkah apa yang akan kita tempuh untuk membendung dakwah Muhammad ini. Mereka berpikir fakkara wa qaddar, terus berpikir keras ya, sampai diulang-ulang Allah. Fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila. Mereka berpikir keras, gimana ini? Akhirnya mereka sepakat, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya. Kita sebut saja omongan Muhammad itu adalah sihir. Maka dengan kita sebut omongan Muhammad sihir, orang tidak mau mendengarkan omongannya, sebab takut nanti tersihir gitu ya. Ini pertama. Jadi mereka sepakat menyebut Muhammad sebagai tukang sihir. Ya. Kemudian ada lagi seseorang yang namanya Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini punya usulan yang sangat bagus sekali. Yaitu apa? Kita cari penyanyi-penyanyi sebanyak mungkin. Nanti kita banyak adakan pertunjukan musik penyanyi-penyanyi wanita itu. Ini usulan dari Nadhr. Sebab apa? Supaya manusia berbondong-bondong. Ya. Sehingga dengan manusia berbondong-bondong sibuk dengan musik, ya. Nonton konser, nonton macam-macam, mereka terlena ya, terhalang dari mendengarkan dakwah Muhammad. Usulan ini disetujui. Ya, akhirnya dibentuklah kepanitiaan untuk menjaring penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus. Lalu berkeliling, panitia ini berkeliling ya, mencari bakat. Kemana? Sasarannya adalah pasar budak. Pasar budak. Sebab dahulu kan ada budak ya. Jadi budak itu kan manusia, dijual Pak. Dijual. Ini budak harganya dikasih tulisan mungkin ya.
5.000 dirham, terus dikasih keterangan kelebihannya apa, ini budak tenaganya kuat gitu ya, harganya sekian gitu ya. Keliling mereka dicari budak-budak perempuan, ya, budak-budak perempuan yang kriterianya suaranya bagus, anaknya cantik gitu ya. Cari, dites, ada pasar budak, dites ya. Wah, suaranya bagus, dibeli. Orangnya cantik, suaranya ya. Jadi sekarang pun tidak jauh beda, Pak ya. Untuk menghalangi itu, menghalangi manusia dari agama supaya manusia lalai, dicari bakat-bakat penyanyi-penyanyi ya. Cuman kalau dulu yang dijaring itu para budak, kalau sekarang dengan adanya penjaringan bakat itu, Pak, ada apa yang di televisi itu, liga dangdut apa ya, ada apa itu, Indonesia Idol apa, macam-macam lah, KDI itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Cuman kalau zaman jahiliyah itu profesi atau pekerjaan sebagai penyanyi itu pekerjaan hina. Yang mau mengerjakan cuma budak. Orang merdeka tidak mau, itu pekerjaan hina. Jadi penyanyi goyang-goyang menghibur laki-laki itu pekerjaan hina. Di zaman jahiliyah itu pekerjaan hina. Orang merdeka tidak mau. Tapi budak namanya juga budak, harus manut sama tuannya ya. Akhirnya suruh nyanyi goyang-goyang mau. Jadi orang jahiliyah masih mending, Pak, menganggap nyanyi sambil joget-joget itu pekerjaan hina. Kalau sekarang kan terhormat, Pak ya. Dianggap terhormat, dapat penghargaan ya. Jadi ini, maka akhirnya kemudian mereka ada. Kemudian juga orang-orang yang kira-kira sedang didakwai oleh Muhammad, sedang didekati oleh Muhammad, kira-kira mau tertarik dengan ajaran Muhammad, mereka dekati ya, langsung dikasih hadiah. Ya, hadiahnya budak tadi ya. Nah, ini gencar luar biasa. Jadi usaha untuk menghalangi dakwah Nabi itu memang luar biasa. Dengan strategi-strategi ya, dengan apa namanya, langkah-langkah yang cukup masif ya. Nah, karena perbuatan ini, perbuatan yang mengusulkan tadi namanya Nadhr bin Haris, Allah menurunkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin ya. Di antara manusia ada yang membeli yashtari lahwal hadith, perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan, menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari agama, menjauhkan manusia dari dakwah ya. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ini ayat ini turun tentang perbuatan orang jahiliyah ya, sebuah strategi yang diusulkan oleh Nadhr bin Haris tadi, menjadikan musik dan penyanyi-penyanyi wanita itu sebagai sarana untuk menghalangi
dakwah, menghalangi, melalaikan manusia dari agama. Ya. Jadi ternyata zaman sekarang pun sama Pak ya, sama seperti itu. Makanya dulu ada mantan artis, ya. Mantan artis yang ketika dia sekarang sudah meninggal ya, namanya Hari Mukti itu Pak ya. Itu ketika diwawancarai, ketika menyinggung masalah profesi di masa lalu dia sebagai artis, dia langsung nangis. Begitu menyesalnya dia pernah menjadi artis yang menyesatkan manusia dari jalan Allah ya. Ya. Jadi ini perlu sedikit kita sampaikan, dan memang terbukti orang kalau sudah senang, sudah gandrung dengan hal-hal semacam itu mesti jauh dari agama Pak ya. Orang yang senang gitu-gitu diajak ngaji mesti tidak mau, diajak ke masjid mesti enggak mau, sebab itu bertolak belakang ya. Kalau senang itu ya mesti tidak mau ke masjid, tidak mau dakwah, tidak mau agama, ya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu sedikit ya supaya kita benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita ini terjerumus ya ke dalam hal-hal yang ancamannya di sisi Allah itu sangat berat ya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah takdir ya, beriman kepada takdir. Ada satu ayat yang harus menjadi pegangan, yang harus menjadi prinsip kita di dalam kita mengimani takdir. Karena kadang-kadang kalau orang itu tidak dibentengi dengan prinsip-prinsip semacam ini, maka akhirnya kadang-kadang timbul keraguan terhadap takdir, timbul perasaan menggugat Allah ya. Bahkan kadang-kadang sampai kepada tingkatan menuduh Allah bahwa Allah itu tidak adil ya, ketika membicarakan masalah takdir. Seperti orang yang karena mengikuti bisikan syaitan, akhirnya syaitan membisikkan ke dalam hati, kalau semua perbuatan manusia, semua yang terjadi ini takdir, masa Allah tega mentakdirkan orang itu berbuat atau menjadikan orang itu orang kafir yang nantinya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Katanya Allah Maha Pengasih. Kalau namanya Maha Pengasih tentu tidak tega ya melihat orang disakiti, apalagi ini melihat orang dibakar di dalam neraka. Kita aja nggak tega melihat orang dibakar ya kan itu Pak ya. Kita lihat YouTube misalnya, di situ ditampilkan video kayak kemarin itu ada video kebakaran di Dubai itu ya, itu kelihatan orang terbakar, itu melihatnya aja nggak tega. Masa iya Allah membiarkan? Nah, ini kadang-kadang kalau bisikan setan itu dalam hati diikuti, diperturutkan, akhirnya berpikir semacam itu. Wah, berarti kalau demikian Allah gimana kira-kira? Zalim, Allah kejam, mungkin berpikir akhirnya di pikiran semacam itu diikuti terus. Istilah cara Jawa ini dipacut-pacut, kayak akhirnya seperti itu.
Ya. Nah, untuk meredam supaya ketika timbul pemikiran semacam itu, bisikan setan seperti itu, kita tidak kebacut-bacut, tidak diteruskan, maka kita harus kembali kepada tuntunan Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kamulah yang akan ditanya. Ini penting, Pak. Allah tidak ditanya. Semua perbuatan Allah tidak ada yang memintai bertanggung jawaban. Artinya apa? Ya terserah Allah, mau ngapa-ngapain terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Allah tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang minta pertanggungjawaban. Justru kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak usah mikir Allah kok membuat begini, Allah kok membuat ini, tidak usah dipikir, terserah Allah. Ya, Allah kok membuat ada orang kafir, kan kasihan nanti mereka masuk neraka. Tidak usah ditanya itu. Ya, Allah melarang minuman keras, tapi ternyata ya minuman keras ada, Allah ciptakan, ya. Bahannya Allah ciptakan, yang membuat manusia. Ya. Allah mengharamkan babi, tapi kenapa Allah ciptakan babi? Itu nggak perlu ditanya. Ya. Perbuatan Allah itu tidak usah kita tanya, wong Allah Maha Kuasa. Terserah Allah. Justru kita yang harus manut kepada Allah. Ya. La yus'alu, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah mau buat begini, itu justru kita yang akan ditanya. Maka kita harus betul-betul taat kepada Allah. Lagi pula kalau dengan dalil akli, ya, dengan dasar akal saja kan, seorang katakanlah pembantu, seorang pembantu kan tidak boleh protes kepada majikannya. Terserah majikan itu mau begini, pembantu itu tugasnya ya kerja gitu ya, kerja gitu ya. Jadi pembantu itu ya tidak boleh protes kepada majikan, perintah begini ya harus taat gitu ya. Nah, jadi kepada manusia saja seorang harus taat, tidak boleh bertanya kenapa kok majikan saya berbuat begini, tidak perlu tanya. Yang penting dia tugasnya bekerja, taat kepada majikan, ya nanti akan dapat bayaran kan gitu ya. Nah, kita juga demikian. Tidak usah bertanya, tidak usah menanyakan kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini. Yang penting kita taat saja, kita manut kepada Allah. Disuruh ibadah ya ibadah, disuruh menjauhi maksiat ya jauhi, ya tidak usah ditanya. Ya. Nah, ini perlu sekali untuk kita fahami, ya, supaya tadi membentengi bisikan syaitan. Sebab memang salah satu cara syaitan menjerumuskan manusia dengan membisikkan semacam itu, pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya. Ya, termasuk juga apa sih, kenapa Allah perintahkan begini misalnya ya, terhadap aturan-aturan syariat. Kenapa Allah perintahkan begini? Sudah manut, jalankan aja syariat itu. Ya. Ada orang bertanya kenapa sih yang kentut bawahnya tapi yang dibersihkan anggota badannya. Ya sudah, jalankan aja, jalankan saja.
Jadi perintah Allah itu ada yang diketahui hikmahnya, tapi ada juga perintah Allah yang tidak diketahui hikmahnya. Ya kita kerjakan, baik perintah Allah itu diketahui hikmahnya atau tidak, kita kerjakan. Prinsip kita, Allah itu pasti kalau memerintahkan kita kepada suatu kebaikan, itu pasti ada manfaatnya, ada kebaikannya. Kalau Allah melarang kepada sesuatu, pasti itu ada dampak negatifnya. Itu prinsip. Walaupun kita belum tahu, ilmu kita belum sampai ke sana, tapi kita harus yakin, ya. Nah ini, kita boleh berpikir, tapi harus diyakini dulu bahwa ini perintah Allah harus dijalankan. Terus kita ingin tahu hikmahnya apa, itu boleh kita meneliti hikmahnya apa, kenapa kita diperintahkan seperti ini, ya. Tapi kalaupun kita tidak tahu, kita tetap jalankan. Dan biasanya hikmah daripada perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah itu baru diketahui manusia belakangan, setelah puluhan abad mungkin, ya, atau mungkin baru diketahui zaman sekarang, ya, dengan adanya penemuan ilmu pengetahuan, ya, baru diketahui, oh ternyata orang kalau menjalankan sholat dengan benar sesuai waktu, ternyata khasiatnya atau manfaatnya begini. Itu kadang-kadang baru diketahui sekarang. Zaman sahabat-sahabat, zaman Rasulullah, mereka sahabat Nabi nggak tahu, tapi mereka semuanya ketika ada perintah sami'na wa ata'na, ya. Nah, maka ini, ya, prinsip kita di dalam memahami takdir adalah Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, justru kita yang akan ditanya. Demikian juga ayat ini kita gunakan untuk membentengi kita dari bertanya-tanya tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat-sifat Allah yang tidak perlu, yang tidak boleh kita tanyakan. Misalnya sifat Allah itu berada di atas apa? Arsy. Sebagaimana Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu Ar-Rahman, beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu artinya ya berada, menempati bagian atasnya, itu namanya beristiwa. Ya sudah, kita imani saja begitu, tanpa kita bertanya-tanya. Kalau begitu Allah butuh tempat, Allah berarti, ya sudah, tidak usah bertanya-tanya semacam itu. Kita imani saja Allah itu berada di atas arsy, karena memang ayatnya berbunyi seperti itu, ya. Kita tidak usah bertanya-tanya, ya. Lah, Allah di langit, padahal bumi ini bulat. Bumi ini bulat. Kalau orang yang sedang berada di atasnya ini, atasnya sana. Yang sedang berada di bawah berarti atasnya sana. Yang ada di samping atasnya, ya. Wah, kalau mikir gitu, Pak, nanti kita pusing sendiri. Ya, tidak usah mikir gitu. Pokoknya Rasulullah menyebut Allah di atas arsy. Allah itu di atas, ya sudah, kita katakan, kita yakini Allah itu di atas. Tidak usah mikir-mikir loh. Terus gimana, ya. Tidak perlu mikir. Ya. Ada orang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah. Orang Yahudi ini sering bertanya kepada Nabi, Pak. Tapi bertanyanya bukan ingin tahu, bukan mencari ilmu, tapi bertanyanya ingin menyulitkan Rasulullah, ben Rasulullah kesulitan jawabnya, gitu, ya. Itu orang Yahudi sering. Tapi Rasulullah selalu bisa menjawab. Orang Yahudi ini tanya, "Hei Muhammad,
Kalau sorga itu seluas langit dan bumi, neraka juga seperti itu. Loh, terus surganya dengan neraka di mana? Ya, enggak mungkin itu. Kalau surga katanya seluas langit dan bumi, neraka juga begitu. Lalu itu surganya gimana? Maka kata Rasulullah, malam dan siang itu kan beda ya, malam dan siang. Nah, ketika siang, malam di mana? Ketika malam, siang itu di mana? Rasulullah langsung balik seperti itu pertanyaannya. Akhirnya dia bingung sendiri, tadinya mau menjerumuskan, mau menyulitkan Rasulullah, tapi malah ya dia sendiri yang kesulitan. Jadi memang tidak perlu kita ini bertanya-tanya tentang apa yang Allah kerjakan. Ya, kita cukup taat saja kepada Allah, termasuk masalah takdir, masalah sifat-sifat Allah, masalah hal-hal yang sudah terjadi, ya. Juga masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sifat zalim sedikit pun. Kalau Allah menentukan seseorang ini kafir terus nantinya masuk neraka, itu bukan karena zalim, ya. Jadi ini sedikit tentang prinsip kita di dalam memahami takdir, karena memang masalah takdir ini persoalan yang banyak menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Sehingga dulu di zaman para sahabat saja sudah ada ya orang-orang yang salah memahami takdir. Di zaman sahabat Ibnu Abbas masih hidup itu ada ya, apalagi sekarang. Maka supaya tidak salah memahami takdir, ayat ini tadi surat Al-Anbiya ayat 23 harus betul-betul kita ingat-ingat. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi kamulah yang akan ditanya tentang perbuatanmu, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.